استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح 154 وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون 155 واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء
الغافرين. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sadaqallahul azim. Segala puji kepunyaan Allah. Alhamdulillah. Salawat juga bertangkikan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa anim wa karim wa barik alaih. Ayat 150. Dan ketika Musa telah kembali kepada kaumnya dengan marah dan sedih hati, dia berkata, alangkah buruknya perbuatan yang kamu kerjakan selama aku pergi meninggalkan kalian. Apakah kamu hendak mendahului janji Allah kepadamu? Musa pun melemparkan Taurat itu kepada mereka dan memegang kepala saudaranya Harun sambil menarik ke arahnya. Harun berkata, wahai anaknya ibuku, artinya wahai saudaraku, kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir saja mereka menghilangkan nyawaku. Sebab itu janganlah engkau menjadikan musuh-musuh menyoraki melihat kemalanganku, dan janganlah engkau jadikan aku sebagai orang-orang yang zalim. Musa dalam dakwah perjalanannya pun pernah ada satu urusan yang membuat Musa harus meninggalkan kaumnya. Ketika Musa meninggalkan kaumnya, kaumnya kembali kepada kekufurannya. Diutusnya Harun yang kemarin juga disampaikan di ayat 149, ketika Nabi Musa, dan di ayat-ayat sebelumnya ketika Nabi Musa memanggil saudaranya yaitu Nabi Harun untuk ngajak berdakwah. Poin-poin kemarin bahwa dakwah diantaranya adalah kolaborasi. Ternyata Harun disepelekan oleh kaumnya Musa, dan ternyata hampir-hampir bahkan kaumnya Musa menghilangkan nyawanya Harun. Yaqtulu nani, mereka mau membinasakan diriku, mereka mau menghilangkan nyawaku. Sebab itu wahai Musa, janganlah engkau menjadikan musuh-musuh menyoraki melihat kemalanganku, dan janganlah engkau jadikan aku sebagai bagian dari orang-orang yang zalim. Di peristiwa ini hadirin, Nabi Musa alaihi salam yang ketika kembali saat beliau pergi untuk sejenak, beliau melihat, kok begini sih? Kok kaumnya kembali lagi kepada kekufuran sih? Padahal waktu bahkan sebelum Musa tinggalkan, kaumnya sudah kembali kepada kekufuran juga. Ingat bahkan ketika Bani Israel diselamatkan oleh Allah untuk menyeberangi Laut Merah, sesampainya dia selamat, apa yang dia bilang? Wahai Musa, ij'al lana alihan, wahai Musa, buatkan untuk kami Tuhan dari berhala-berhala, sebagaimana mereka punya berhala-berhala. Dari dulu terkenal sekali sifat-sifatnya kaum-kaumnya Musa, yaitu diantaranya Bani Israel. Alladzi yattabi'una, ayat 151, qala rabbi ighfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatik wa anta arhamur rahimin. Lalu ada doanya Nabi Musa. Nabi Musa berdoa kepada Allah, rabbi ighfirli, ya Allah ampunilah dosa-dosaku, wali akhi, dan ampuni dosa saudaraku. Jadi konsep berdoa yang pertama, berdoa merendahkan diri di hadapan Allah, seraya memohon ampun kepada Allah bahwa kita hamba yang banyak dosa. Wali akhi itu adalah diksi komponen doanya Nabi Musa untuk tidak melupakan saudaranya dalam doa. Jadi doa yang diajarkan di ayat ini yang pertama, berdoa untuk diri sendiri. Yang kedua, mendoakan keluarga, termasuk saudara-saudara kita. Allahumma rabbi ighfirli wali akhi. Karena berapa banyak di antara kita berdoa, permohonan ini isinya selalu tentang dirinya.
Ya Allah berikan hamba ini, ya Allah berikan hamba itu, ya Allah begini, ya Allah begitu, ya Allah begini, ya Allah begitu. Tapi dia lupa mendoakan saudaranya. Harus untuk kita setelah kita belajar ayat 151 Al-A'raf, Rabbighfirli wali akhi. Ya Allah ampunkan dosa-dosaku dan ampunkan juga dosa saudara-saudaraku. Yang dimaksud Musa lagi memohonkan ampun kepada Allah atas saudaranya namanya Harun. Tapi kalau buat kita, mohonkan ampun untuk saudara kita kaum muslimin semuanya. Ketika sholat Jumat, makanya khatib sering sekali berdoa dengan kalimat Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Apa keutamaan kalau kita mendoakan saudara kita? Kata Nabi, barang siapa yang mendoakan saudaranya, maka di atas kepalanya ada malaikat yang 3 kali malaikat ini mengucapkan walaka bimisl, walaka bimisl, walaka bimisl. Kau dapat sama, kau dapat sama, kau dapat sama seperti yang engkau doakan. Kita yang selama ini lisannya mudah doain orang, Mas sukses ya, maka walaka bimisl, walaka bimisl, walaka bimisl. Malaikat mendoakan kamu juga sukses, juga sukses, juga sukses. Semoga Allah mudahin semua urusan ya Mas. Maka dari kepalanya ada malaikat yang mendoakan, kata Nabi, kamu juga dimudahin segala urusan, dimudahin segala urusan, dimudahin segala urusan. 3 kali malaikat doain kita. Jadi kalau ada nasihat ulama yang harus sering-sering kita lakukan, nasihatnya para ulama adalah jangan pelit-pelit mendoakan orang lain. Sering-sering doain orang. Rabbighfirli wali akhi. Ya Allah, ampuni dosaku dan juga dosa saudaraku. Kalau kita mendoakan kaum muslimin, sedangkan di dunia ini kaum muslimin ada misalnya kurang lebih 2,2 miliar, maka kita dapat berapa feedback doa dari malaikat? 2,2 miliar. Lebih daripada itu, bahkan berkali-kali lipat, 3 kali lipat dari 2,2 miliar. Karena kita tadi mendoakan Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat. Ya Allah ampunkan dosanya muslim, muslimat. Muslim, muslimat di seluruh dunia ini 2 miliar. Dan kalau malaikat mendoakan kamu juga dapat yang sama, juga dapat yang sama, juga dapat yang sama, 2 miliar kali 3 kali berapa? 6 miliar. 2 miliar kali 3, 6 miliar doa malaikat. Allahu Akbar. Makanya berdoalah untuk diri dan doa untuk saudara-saudara kita. Yang ketiga, doa untuk diri yang pertama. Yang kedua, doakan saudara-saudara kita yang kedua. Yang ketiga, wa adkhilna fi rahmatika. Wahai Allah, masukkanlah kami dalam golongan hamba-hambamu yang mendapat rahmat. Minta rahmat dari Allah. Berikan kami rahmatmu, kasih sayangmu, agar kami hidup senantiasa diliputi dengan kebaikan darimu ya Allah. Minta rahmat. Rahmat itu bimakna kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba yang membuat hamba tersebut akan diperkenankan segala apa yang ia pinta dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Itu rahmat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, yarhamullahu Musa laisal mu'ayinu kal mukhbir akhbarahu rabbuhu azza wa jal anna qaumahu futinu ba'dahu falam yalqal alwah falamma ra'ahum wa ayanuhum alqal alwah.
Kata Nabi, semoga Allah merahmati Nabi Musa. Orang yang melihat secara langsung tidak sama dengan orang yang diberi berita. Ia diberitahu oleh Rabb-nya bahwa kaumnya diberi cobaan dengan anak lembu setelah kepergiannya, tapi dia malah menjadikan anak lembu itu sebagai Tuhan baginya. Namun ia tidak melemparkan al-wahnya, namun ketika melihat mereka secara langsung, maka ia melemparkan al-wah. Al-wah itu nih, baca nih Taurat pada zaman itu. Coba buka lagi Taurat. Sebagian para ulama tafsir juga mengatakan Musa mengingkari kemungkaran dengan lisan dan tangan. Tangan bentuknya ngajak. Kamu kenapa kok nggak nyembah Allah? Kenapa nyembahnya anak lembu? Musa ngajak. Lalu Musa memperingatkan dengan lisan. Tolak ukur kesuksesan dakwah, sekali lagi jemaah, tolak ukur kesuksesan dakwah tidak melulu tentang banyaknya pengikut, tidak melulu tentang berhasilnya kita menggandeng penguasa untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau tolak ukurnya banyaknya pengikut, maka dakwahnya Nabi Nuh gagal, padahal dakwahnya Nabi Nuh berhasil. Kalau banyaknya pengikut, maka dakwah Nabi Allah Muhammad SAW di fase-fase Mekah gagal. Kenapa? Karena di fase Mekah nggak banyak pengikutnya. Kalau dakwah itu banyaknya pengikut semata, sekali lagi banyak bagus ya jemaah, tapi maksudnya banyaknya pengikut semata, maka kita bisa melihat Nabi Ibrahim nggak berhasil dong dalam dakwah. Padahal sejatinya Nabi Nuh berhasil, Ibrahim berhasil, Musa berhasil, Nabi Allah Muhammad SAW berhasil atau gagal? Berhasil. Kalau adalah menggandeng penguasa, berarti Rasulullah gagal karena Rasul nggak berhasil mengajak Abu Jahal masuk Islam. Tapi ternyata dakwah bukan tentang banyak pengikut semata, bukan tentang mampu membuat penguasa kembali kepada Tuhannya semata. Kalaupun ada banyak pengikut, bagus, alhamdulillah. Mampu menggandeng orang yang berkuasa kembali ke Allah Subhanahu wa ta'ala, bagus, alhamdulillah. Tapi belum sampai sana. Yang lebih harus dipegang dakwah ini tentang bagaimana kita ikhlas mengajak orang kepada Allah, kembali kepada Allah, menjaga hati kita untuk selalu fokusnya Allah, dan kita mati di atas jalan kebaikan ini. Itu hadirin. Rabbi firli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatik. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku, ampuni dosa saudara-saudaraku, dan masukkan aku ke dalam golongan hamba-hambamu yang senantiasa Engkau rahmati. Wa anta arhamur rahimin. Dan ini kebiasaan dalam banyak doa, merendah di hadapan Allah, mengakui diri ini salahnya banyak, khilafnya banyak, dosanya terlampau banyak, lalu tetap merendahkan diri di hadapan Allah. Tahu apa berikutnya? Puji Allah. Wa anta arhamur rahimin. Ini pujian. Jadi kalau doa itu hadirin, kalau doa merendahlah di hadapan Allah, ngaku kalau kita ini banyak dosa, banyak hina, mohon ampun, lalu puji Allah. Wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, Engkau tetap zat yang paling penyayang di antara semua yang penyayang. Jadi doa itu hadirin, salah satunya harus selain merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan Allah, harus ada doa memuji Allah.
Ya Allah, Engkau yang paling sayang di antara semua penyayang. Engkau maha penerima taubat walaupun kami banyak dosa yang terlampau sangat. Engkau tetap yang paling baik di antara semua yang sudah baik kepada hamba-Mu ini. Engkau yang paling, Engkau yang paling, Engkau yang paling, Engkau yang paling. Begitu hadirin. Wa anta, dan Engkau ya Allah arhamur rahimin. Engkau yang paling sayang. Nggak ada yang lebih sayang kecuali Engkau. Nggak ada yang lebih baik kecuali Engkau. Nggak ada yang paling bisa mengerti diri ini sebagai seorang hamba kecuali Engkau. Anta arhamur rahimin. Waktu Nabi Ayub sakit, doanya apa? Anni massaniyad dur. Ketika Nabi Ayub sakit 20 tahun sakitnya jemaah. Anni massaniyad dur. Nabi Ayub cuma bilang gini, ya Allah, aku lagi sakit ya Allah. Wa anta arhamur rahimin. Engkau tetap yang paling sayang sama aku di antara semua yang penyayang. Wa anta arhamur rahimin. Innallaha ghafurur rahim. Allah maha pengasih, maha penyayang. Allah yang paling sayang di antara yang penyayang. Innallaha ghafurun halim. Allah yang maha ghafur, pengampun, halim, lagi maha lembut kepada hambanya. Ghafurun syakur. Allah maha pengampun, lagi maha mensyukuri nikmat atas setiap kebaikan yang hambanya lakukan. Allah pasti mampu membalasnya dengan yang lebih baik. Maha mensyukuri nikmat. Ghafurun rahimun. Allah maha pengampun, maha penyayang. Jadi sebut Allah dalam doa itu termasuk bagian dari adab-adab doa. Butuh apa? Butuh apa? Sebut. Butuh rezeki. Ya Razzaq urzuqni. Ya Allah yang maha pemberi rezeki, berikan rezeki pada hamba-Mu ini. Makanya di antara amalan agar Allah mengkaruniai kita rezeki yang penuh berkah, ya Fattahu ya Razzaq urzuqni. Ya Fattah ya Razzaq urzuqni. Ya Fattah ya Razzaq urzuqni. Walillahil asma'ul husna fad'u biha. Allah punya 99 nama Asmaul Husna, banyak-banyak doa dengan Asmaul Husna. Jodoh termasuk. Ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, iftah lana. Wahai Allah yang maha membuka, Engkau pembuka pintu-pintu kebaikan. Engkau pembuka siapa jodoh hamba yang sebenarnya. Berdoa, ya Fattah, ya Fattah, iftah lana. Wahai yang maha pembuka, bukakan untuk kami. Entah itu karir, jodoh, rezeki, sembuh dari penyakit. Nanti kan sub inti hidup kita di 4 itu kurang lebih. Karir mau semakin baik, rezeki mau semakin berkah lagi berlimpah, kalau sakit mau sembuh. Gitu kan? Yang terakhir jodoh. Udah, hidup kita ntar gak jauh-jauh dari 4 poin itu. Karir, rezeki, jodoh. Apa tadi saya lagi? Kesembuhan. Emang mau dicari apa lagi sekarang? Mau nyari prestasi, masuk karir. Mau punya kediaman yang prima, yang asri, masuk ke rezeki. Itu aja yang dipintakan. Minta sama Allah, rendah hati di hadapan Allah. Ya Allah, nih hamba-Mu banyak dosa, ampunkan. Habis doain diri sendiri, doain siapa? Doain saudara-saudara kita yang lain. Habis doain saudara kita yang lain, doa apa? Masukkan kita ke dalam golongan, masukkan kami ya Allah dalam golongan orang-orang yang mendapat rahmat. Habis doa itu puji siapa? Puji Allah. Wa anta arhamur rahimin. Allah tetap yang paling sayang. Kalau dipikir-pikir, Allah paling sayang itu sangat benar jemaah.
Buktinya kemarin aja pas corona kan kita bareng-bareng nyamain aja mas ya. Pas corona kemarin kita sama-sama ngerasa tuh jemaah harus bertahan hidup dari tabungan, semuanya WFH, bekerja dari rumah. Ya kalau punya pekerjaan dari rumah lah, kalau nggak punya kerjaan dari rumah ya udah. Tapi Allah tolong kita untuk melaluinya nggak? Ditolong. Itu 4 tahun lalu hadirin. Besok 14 Maret 2024 persis 4 tahun sejak 14 Maret 2020. 4 tahun udah berlalu. Allah tolong kita, tolong. Maka rumus yang sama berlaku untuk kita. Kalau 2020 kita melewati masa-masa yang berat dan ternyata masa berat itu lewat, maka 2024 kalaupun kita dibentur masalah awal tahun, Ustadz langsung dapat masalah, tenang, rumus yang sama berlaku. Nanti Allah juga pasti tolong. Yang penting baik sangka sama Allah. Baik sangka nggak sama Allah, Allah pasti tolong. Pasti. Makanya baik sangka. Rabbighfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatika au wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin. Doa untuk diri, doakan orang lain, minta supaya dapat rahmat, puji Allah. 4. Nomor 1, doakan diri sendiri. 2, doakan orang lain. 3, minta agar kita dapat rahmat, minta agar supaya kita dapat rahmatnya Allah. 4, pujilah Allah. Muji Allah itu tanda hamba yang cerdas. Kalau kita mau tahu siapa hamba yang cerdas itu adalah hamba yang sering memuji Allah. Kenapa? Hamba yang cerdas adalah hamba yang sering memuji Allah. Jawabannya, karena dia tahu kepada siapa seharusnya pujian itu kembali. Atau karena dia itu benar-benar tahu siapa yang layak dan berhak dipuji dan dipintai. Kalau kita punya prestasi mengembalikan kepada diri kita sendiri, potensinya sombong. Anak pintar mujinya diri sendiri bukan muji Allah, potensinya sombong. Prestasi karirnya menaik, menanjak, tapi kalau kita nggak kembalikan ke Allah nanti sombong. Jadi yang paling baik gimana caranya? Puji Allah. Itu ciri-ciri hamba cerdas tuh sering memuji Allah, mengembalikan nikmat ini kepada pemiliknya yang sebenarnya. Siapa pemilik nikmat yang sebenarnya? Allah. Lagi gini jemaah, orang muji kita, itu karena kita beneran baik atau karena Allah maha baik menutupi aib-aib kita? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Orang muji kita, baik ya. Emang pertanyaannya, emang kita beneran baik? Kadang kita gak sebaik itu loh. Pujian itu berlebihan. Makanya seorang ulama bernama Malik bin Dinar, beliau pernah mengatakan, aku tidak khawatir atas pujian manusia dan celaan dari lisannya manusia. Kenapa wahai imam? Kata Malik bin Dinar, aku tidak khawatir terhadap pujian dan celaan manusia. Kenapa wahai imam? Kata beliau, karena aku tahu manusia kalau memuji berlebihan, kalau mencelanya pun juga berlebihan. Kalau muji, kita kan bisa berlebihan kan? Wah, boten jenengan mah, wah. Berlebihan kadang kita kalau muji. Padahal aslinya mungkin gak sebaik itu. Kalau mencelanya pun juga
berlebihan. Cara paling aman kalau ada orang membenci kita, memfitnah, menggibah, termasuk merendahkan, kemarin pertanyaannya, cara paling aman diam. Kalaupun mau klarifikasi, pastikan klarifikasinya jangan sampai membuat kita merendahkan dia. Contoh misalkan, maaf ya, saya emang nggak gitu. Udah selesai. Kalau sampai di situ selesai. Mohon maaf, saya nggak begitu. Misalkan difitnah, katanya mencuri lah, apalah. Mohon maaf ya, saya nggak gitu. Habis itu diam aja udah. Cara paling aman menghadapi orang yang membenci, diam. Kalaupun klarifikasi, pastikan klarifikasi kita tuh nggak yang nyerang dia balik. Kita dituduh maling, ngambil uang dia lah, ataupun yang lain. Kalau bukan kita yang melakukan, kita klarifikasi boleh. Mohon maaf ya, saya nggak kayak gitu. Habis itu, diam. Jangan klarifikasi terus nyerang balik. Maksudnya klarifikasi nyerang balik gimana? Mohon maaf ya, saya nggak gitu. Kamu tuh orangnya suka nuduh-nuduh aja ya. Padahal kamu kali yang nyuri, kamu kali yang ini. Itu namanya nyerang balik. Nanti dia lagi transfer pahala kita, kita gantian transfer pahala dia ke dia. Akhirnya main transferan pahala. Jangan. Saya di komen gak enak Ustadz. Wah dasar, gak jelas loh. Wah begini. Kacangin aja, ntar capek sendiri. Di kolom komentar tuh kan suka kadang tulisan-tulisan yang gak gena ya. Belajarmu kurang jauh bos, kadang gitu-gitu mungkin ya. Atau jamaah dihina, ih dasar pamer banget. Halah berbagi gitu aja pamer. Ya udah, usah digubris, capek sendiri nanti dia. Tapi kalau kita balas, dia makin seneng nggak? Wah, pembenci salah satu goalsnya adalah membuat kita kepancing ikut marah, ikut balesin komentar. Akhirnya panjang sekali. Akhirnya keluar kata-kata kaki empat, nggak baik, kurang pas. Jangan deh. Sama-sama belajar ya jamaah. Saya juga lagi berusaha belajar. Namanya kolom komentar kan kadang macam-macam ya. Bahkan 3 detik pertama saat video kita naik, berarti kita harus sudah siap. 3 detik pertama sesudah video kita terupload, kita harus siap kalau ada yang menghujat, hate comment, komentar yang negatif, dan yang lainnya. Harus siap. Sekarang zamannya sosial media, maka bijak-bijaklah dalam komentar. Kadang kalau jamaah pantengin, kita pun lagi ngaji gini, tiba-tiba ada aja celetukan komentar-komentar yang kurang pas. Nggak apa-apa, lanjut aja. Ingat rumusnya yang kemarin, jadilah pohon yang sibuk terus tumbuhkan batang yang kokoh, cabang yang banyak, daun yang rimbun, berbunga, berbuah, buahnya ranum, manis, energi, bergizi, bisa dipetik oleh orang yang dulu pernah menebas batangnya. Jadi jangan sibuk kepada yang menebas batang pohonnya, alias pembenci, komen negatif. Udah posting, ada yang komen negatif, tinggal biarin aja. Tapi saya nggak suka kalau baca. Ya udah, kalau nggak suka ngelihat bacanya, nggak usah dibaca. Tapi nggak bisa, penasaran nih. Ya kalau penasaran, yang penting siapin aja mentalnya. Dan ini juga nasihat buat saya dan buat kita semua. Hati-hati berucap. Kalau sekarang ucapan itu ditranslate ke ketikan, berarti hati-hati nulis di kolom komentar. Karena
komentar kita itu bisa mematahkan semangat orang yang sudah belasan bahkan puluhan tahun berjuang dalam apa yang dia cita-citakan. Saya ngerti ada satu anak muda hebat, gara-gara komentar sekarang udah gak ngupload lagi, padahal bacaan Qurannya bagus. Dia sering nguploadin imam, dia jadi imam gitu jamaah, terus di video niatnya mau ya kalau dia baca Quran diupload supaya ada yang terinspirasi. Sekarang udah gak pernah ngupload lagi. Terakhir saya tanya, Mas kenapa? YouTube-nya udah bersarang tuh, udah jadi sarang laba-laba YouTube-nya. Hei ya Us, udah lama banget terakhir ngupload 3 tahun yang lalu 2021. Kenapa nggak konsisten ngupload lagi? Iya Us, soalnya ada yang komen. Apa komennya? Ih, sholat kok disuting ria. Sejak saat komentar itu saya udah nggak buat konten lagi Us. Kenapa? Ayo dong, semangat lagi. Loh, saya tuh menikmati kontennya jenengan. Saya tuh penikmat. Kalau jenengan upload, saya nonton. Kadang alhamdulillah ada beberapa yang saya juga pelan-pelan akhirnya ngerti iramanya. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa qur rabbirhamhuma saghira. Bagus loh nadanya, iramanya. Kenapa nggak upload lagi? Iya nih toh, satu komentar bisa mematahkan semangat orang untuk sampai ke cita-citanya. Tadinya dia berusaha konsisten, gara-gara itu patah. Ya sih kita nggak menyalahkan juga. Artinya ya emang diri kita sendiri harus tahan banting juga. Tapi maksud saya di sini adalah hati-hati dengan ucapan. Ucapan bisa mematahkan semangat orang yang sudah belasan tahun berjuang. Tapi ingat, ucapan juga bisa memompa semangat orang yang hampir putus asa. Gimana ya Ustadz? Saya baru ketipu Mas, baik sangka sama Allah kan? Iya baik sangka, tapi sakit banget habis ditipu 70 juta. Baik sangka sama Allah, gak apa-apa 70 juta ditipu, besok Allah ganti 7 miliar insya Allah. Baik sangka sama Allah. Yakin gak sama Allah? Yakin Udah laki-laki gak usah nangis, bismillah, Allah yang ganti nanti 70 juta, ganti 7 miliar. Masya Allah jamaah, beneran jamaah. Kejadiannya sebelum corona, ada orang yang paling dia percaya bahwa kabur uangnya 70 juta. Yang paling dia percaya bawa kabur uangnya 70 juta. Corona, di saat yang lain usahanya tiarap, usaha beliau pas corona meledak jamaah. Wes. Atas pertolongan Allah datang lagi kita ketemu. Bener ya Ustadz, Allah selalu maha baik. Ya memang gitu, Allah maha baik. Untung alhamdulillah pengkhianat itu Allah buka. Waktu 70 juta uang saya, tabungan saya dibawa kabur sama dia. Meskipun dulu di tahun sebelum corona itu berat. Coba kalau pengkhianat itu ikut sama saya sampai sekarang, mungkin yang dibawa kabur bukan 70 juta, tapi yang dibawa kabur miliaran. Itu cara Allah nyelamatin kita. Emang sakit dulu. Makanya kalimatnya wa anta arhamur rahimin. Bukankah Allah arhamur rahimin, yang paling baik di antara semua yang baik-baik? Ibu kita baik sama kita nggak? Ibu kita baik nggak? Pernah Nabi cerita, riwayat Muslim, riwayat Bukhari, waktu tawanan perang itu dikumpulkan, ada seorang ibu nyari setiap anak dibalik, bukan anak saya. Anak digendong dibalik, bukan anak saya. Anak digendong balik, bukan anak saya. Ibu ini nyariin anaknya yang hilang. Anak saya mana? Anak saya mana? Anak saya mana? Anaknya masih kecil, usia 2 tahun ke bawah, masih disusui. Dicari, orang lain bantu nyari. Akhirnya ketemu. Terus Nabi cerita, ketika ketemu ibu ini langsung mendekapnya penuh hangat dan menyusui anak tersebut. Lalu Nabi bilang sama para sahabat, wahai sahabat-sahabatku, lihat ibu itu. Iya, betapa sayangnya ibu itu sama anaknya.
kehilangan, ketemu, langsung didekap, peluk hangat, disusuinya. Nabi nanya, mungkin gak ibu itu melemparkan anaknya ke api? Mungkin? Jawaban sahabat, gak mungkin ya Rasulullah. Saking sayangnya ibu itu, gak mungkin anak bayinya dilempar ke api. Tahu Nabi bersabda apa? Sungguh Allah lebih sayang pada hambanya daripada ibu itu sayang kepada anaknya. Wa anta arhamur rahimin. Makanya udah yakin aja jemaah. Habis ditipu, yakin habis ini pasti Allah akan ganti yang lebih baik, berkah berlimpah. Tapi kadang ingat ya, mohon maaf juga, kadang gantinya Allah tuh datangnya nggak mesti lewat uang juga. Kita ditipu, digantinya haji furoda bintang 5, bisa jadi. Kita ditipu, balasannya umroh gratis, bisa jadi. Atau kita ditipu orang, balasannya dari Allah, ternyata Allah sehatkan badan kita sepanjang tahun, sakitnya misalkan cuma sekali atau 2 kali gitu. Itu kan kesehatan mahal sekali hadirin. Atau kita dicelakai orang, dibalas sama Allah dengan anak kita yang makin solih, anak kita yang gampang diatur. Itu kan rezeki juga, rezeki. Wa anta arhamur rahimin. Allah yang paling sayang di antara semua yang penyayang. Kembali lagi ke turning point yang mau saya tekankan, hati-hati berucap, hati-hati ngetik di kolom komentar. Komentarmu bisa mematahkan semangat orang yang sudah belasan bahkan puluhan tahun berjuang. Tapi komentarmu juga bisa menyemangati orang yang sudah hampir putus asa. Ada seorang kawan, gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba telepon. Van, iya gimana kabar? Alhamdulillah, baik nih. Tapi gue mau cerita dong. Akhirnya dia cerita. Lagi ngerantau nih, S2 di luar negeri. Aduh, sulit banget ya. Circle harus menyesuaikan. Kadang circle-nya jauh dari Allah, malah menjauhkan kita dari Allah. Belum lagi harus bertahan hidup dengan biaya hidup yang tinggi di luar negeri. Terus tahu yang saya bilang apa? Brother, Allah yang ada di Indonesia sama Allah yang ada di luar negeri sana, Allah yang sama. Kalau kemarin kita di Indonesia dijamin rezeki sama Allah, ente S2 di luar negeri dijamin rezekinya sama Allah, gak usah khawatir. Oh iya ya, bener juga ya. Akhirnya dia semangat gitu jemaah. Tuh kan, ini kalimatnya sederhana. Allah kita di Indo sama Allah kita di luar negeri sama atau beda? Sama. Makanya lagi-lagi hadirin, hati-hati berucap, hati-hati ngetik di kolom komentar. Komentarmu bisa mematahkan semangat orang yang belasan atau bahkan puluhan tahun berjuang untuk meraih mimpinya jadi patah di tengah jalan gara-gara komentar kalian, komentar kita. Tapi komentar kita juga bisa memompa semangatnya orang yang hampir putus asa. Siapa jodoh saya ya Ustadz? Yakin gak mas punya jodoh? Yakin. Solihah gak jodohnya? Yakin pasti solihah. Ya udah, kalau yakin, Allah pasti datengin. Kata Nabi, Allah sesuai prasangka hambanya. Jadi kalau sangkanya baik, aduh, tapi nggak ada ustadz yang lebih baik dari dia. Dia laki-laki solih pilihan saya. Ya udah, kalau dia udah nggak ada laki-laki selain dia, nggak ada laki-laki yang lebih tampan kecuali dia, si Panjul itu. Pokoknya harus dia. Ya udah, kalau nggak bisa move on, nanti nggak dibukain pintu-pintu yang lain. Tapi kalau yakin, ridho, takdir Allah yang terbaik, laki-laki yang baik pasti Allah datangkan lagi dalam hidup saya. Gitu hadirin. Wa anta arhamur rahimin. Ini pahami kalimat ini dengan baik. Wa anta arhamur rahimin. Innal ladzina ittakhadhul ijla sayanaluhum ghadab min rabbihim wa dhillatun fil
najzil muftarin. Sesungguhnya orang-orang yang menjadikan anak sapi itu sebagai sesembahan, kelak mereka akan menerima kemurkaan dari Allah kepada mereka, kehinaan dalam kehidupan di dunia. Demikian kami memberikan balasan buat orang-orang yang selalu berbuat kebohongan. Orang yang bohong dapat apa? Satu, kemurkaan dari Allah. Dua, mereka adalah orang yang akan dihinakan dalam kehidupannya oleh Allah. Tiga, dibinasakan. Tiga yang didapat kalau sering berbohong. Satu, murkanya Allah. Dua, kehinaan dalam hidup. Tiga, kebinasaan. Udah jangan bohong deh jemaah. Jujur aja deh. Jangan bohong. Kalau A bilang A, depan belakang sama, nggak ada beda. B bilang B, depan belakang sama, nggak ada beda. C ya C. Jangan bohong. Sepandai-pandainya tupai meloncat, pasti jatuh juga. Sepandai-pandainya kebohongan ditutupi, akan ketahuan juga. Sepandai-pandainya bangkai itu ditutup rapat, pasti tercium bau busuknya. Jangan bohong, jujur aja jadi orang. Kata Nabi, atau bukan, ini kata para ulama. Kalau nggak hadis Nabi, ini kata para ulama, tapi lebih amannya ini untayan kalimat para ulama. Begini kalimatnya: in tasdukillah yasdukka. Kalau kamu jujur, Allah benarkan kejujuranmu. Jujur nggak kita sama Allah? Jujur nggak kita jadi diri sendiri? Katanya 2024 mau lebih baik, tapi subuhnya kesiangan. Gimana mau lebih baik? Ingat, awal yang baik menentukan. Pagi itu kalau udah seger banget, paginya seger, beramal sholih, udah paket combo 9 itu loh. Masih ingat nggak? Paket combo 9 apa? Tahajud, istighfar di waktu sahur, sholat qobliyah fajar, sholat subuh, zikir ba'da subuh, ngaji subuh syuruk, sedekah subuh, baca Quran, terus sebarkan ilmu. Wah, Masya Allah jemaah. Pagi itu kalau udah menang, jam-jam berikutnya tuh insya Allah disapu bersih semua kebaikan. Karena paginya udah menang duluan, hadirin. Ikan busuk biasanya dari mana dulu? Kepalanya. Ini kepalanya kalau seger, berikutnya seger, ya kan? Kalau kepalanya busuk, nanti ke bawah-bawahnya ikut busuk. Jadi paginya tuh dimenangin dulu. Pagi bangun, sedekah. Aduh, nggak bisa Ustaz, curious. Kemana Ustaz? Silakan, senyamannya teman-teman. Mau ke masjid, maaf, silahkan. Mau ke lain, silahkan, nggak apa-apa. Nggak ada pemaksaan sama sekali. Senyamannya teman-teman. Hatinya nyamannya di siapa, kepada siapa, amanahnya mau dipasarin sama siapa, silahkan. Kalau ke maaf, di grup ada, di grup sahabat UIR. Muamalat 50900180444 atas nama Masjid Muhammad Al-Fatih. Mau bulan Ramadannya ke Ihsan. Ketua DKM yang Masjid Maaf, Mas Ihsan. Gak apa-apa, senyamannya aja. Ke yang lain gak apa-apa sekali. Yang penting sedekah. Jangan sampai subuh-subuh gak sedekah. Allah, subuh-subuh tuh powerful sekali hadirin. Subuhnya tuh menang dulu. Menang di waktu subuh, menang di waktu zuhur, asar, maghrib, isya. Insya Allah, menangin subuhnya. Kalau ada pertandingan tinju misalkan, kalau pada uppercut pertama musuh sudah sempoyongan, jebler gitu, musuh sempoyongan, tahu-tahu berikutnya gampang nggak musuh ini dikalahkan? Gampang nggak? Gampang. Baru tanding nih, 5 detik pertama udah kena uppercut, jegler, dia langsung sempoyongan musuhnya. Nanti di detik-detik berikutnya gampang nggak dirobohkan kalau udah sempoyongan? Gampang. Makanya pagi awal-awal uppercut, maksudnya tahajud, zikir waktu sahur, sholat subuh, qobliyah subuh,
baca Quran, zikir pada sholat, kajian subuh syuruk, sedekah subuh, sebarin ilmu. Paginya kalau di uppercut, berikutnya kan sempoyongan nih. Maksudnya sempoyongan nih, syaitonnya nih udah, ya ini orang udah subuh. Kenapa? Karena kata Nabi, barang siapa yang menjaga subuhnya, fahuwa fi zimmatillah, Allah yang jaga dia. Zimmah, dapat penjagaan terbaik dari Allah, perlindungan terbaik dari Allah. Sejak kapan didapat? Kalau dia mengawali subuhnya. Apalagi di subuh spesial ada doa Nabi. Doa Nabi apa? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku yang bangun pada pagi harinya dan beramal soleh di pagi itu. Dapat lindungan penjagaan terbaik dari Allah, dapat berkah doanya Rasulullah Muhammad SAW. Hidup udah enak, ringan jemaah. Mau bisnis, ketemu partner bisnis, ya. Oh nggak bisa, begini. Oh ya ini oke, lanjut. Oh ya ini nggak bisa, begini. Nggak ada ceritanya nggak enakan ketemu partner bisnis. Kita punya uang kok. Mohon maaf ya, uang sih udah banyak soalnya. Bukan lagi gaya-gaya atau sok-sokan, enggak. Tapi partner bisnis yang membuat kita jauh dari Allah, skip. Temen tongkrongan yang membuat kita makin jauh dari Allah, skip. Alah, sok gini, sok gitu. Enggak. Bismillah. Saya lagi menuju Allah. Kalau kamu mau, ayo bareng. Nanti jalan bareng. Kalau kamu nggak mau, kita barengan menuju Allah, ya sudah. Nggak apa-apa sih juga, nggak maksa. Lagi jemaah, kita ini kan udah tua ya jemaah. Astagfirullah. Kan kita udah tua. Mau nyari apa sih jemaah? Lagi kita kan udah tua, ya umur udah segini lah. Kita mau nyari apa lagi jemaah kalau bukan mendekat sama Allah? Betul? Mau nyari apa lagi di umur-umur segini? Nongkrong gak jelas. Udah bukan saatnya, kita udah tua jemaah. Lagi dijahit, bukan dijahit lagi. Kain kafan udah siap, liang lahat udah siap. Udah tua, kita hadirin. Ayo, kejar ketertinggalan. Kemarin kita kan tertinggal jauh. Sekarang kan Allah tata hidupnya nih. Ayo subuh bangun. Nah, saya malah pengennya, ini berdoa saya kepada Allah, semoga Allah memperkenankan. Pengennya saya tuh masjid semua ngaji subuh jemaah. Alhamdulillah udah beberapa masjid. Tapi kalau bisa tiap hari jemaah, Seribit adain, Paguan padain, musola atas, masjid atas adain, Atakwa Binangun adain, semua masjid kalau bisa subuh tuh bangun biar menang. Kaum muslimin tuh subuhnya kalau udah menang, berikutnya menang hadirin. Tapi kalau subuhnya udah dikasih tahu, kitanya malah diserang. Kemarin tuh ada, saya kan buat video gini cuma ya, ada video TikTok saya kan gini. Kenapa kita nggak bangun sholat subuh? Salah satu alasannya karena dosa. Walah, habis itu saya diserang komentarnya. Bukan karena dosa Ustadz, nggak bangun ya karena ngantuk. Wah, nggak bangun ya karena saya emang begadang semalaman. Nggak bangun ya karena. Nah, kalau ada nasihat baik, kita nggak introspeksi diri, tapi sibuk malah nyerang balik. Udah, susah. Sulit. Kalau mau memperbaiki diri caranya gitu susah. Kan bisa karena dosa. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tahu nggak yang membuat kamu susah untuk beramal salih? Makanu yaksibun, karena dosa yang masih sering kamu lakukan. Makanya amal salih itu berat karena dosa. Kenapa nggak bisa baca Quran? Jawabannya kenapa? Kenapa dalam satu hari kita nggak bisa buka Quran? Kenapa jawabannya? Karena dosa. Lah kalau jawabannya ya nggak gitulah, karena sibuk. Ya enggak, kan saya kan kerjanya 24 jam karena gini. Kalau carinya pembenaran, selamanya kita nggak akan jadi lebih baik. Karena yang dicari pembenaran terus. Akhirnya alasan, bohong lagi. Saya nggak bisa baca Quran karena sibuk. Bohong. Kan bohong kan? Bukan karena sibuk, karena Quran nggak pernah jadi prioritas.
Orang kalau menjadikan Quran sebagai prioritas, sesibuk apapun punya waktu nggak buat baca Quran? Pasti punya. Sibuk, saya tahu jamaah sibuk. Jamaah ada juragan duren, ada yang juragan tanah, ada yang punya usaha ini, usaha itu, ada yang kerja di sini, kerja di situ, udah kerja di sini jam 4 pulang, ada sampingannya lagi, ngajar les lah, ngajar ini, ngajar itu. Saya tahu, paham. Tapi karena jamaah memprioritaskan Quran, maka pagi-pagi udah baca Quran. Berapa lembar? Alhamdulillah 1 halaman, baca sehari sehalaman. Hadirin, sehari sehalaman, 20 hari itu 1 juz loh jamaah. Masya Allah. Udah baca, artinya dipahami, ayatnya ditadaburi, Masya Allah, paket komplit. Jangan bohong. Kalau bohong 3. Ingat ayat ini bilang apa? 1, bohong dapat apa? Murkanya Allah. 2, kalau bohong dapat apa? Kehinaan dalam hidupnya. Yang ketiga, kalau bohong kebinasaan. Itu kalau bohong tuh. Dihinakan hidupnya orang kebanyakan bohong. Oh, yuk, udah. Kalau bohong, orang kebanyakan bohong hidupnya hina. Jangan bohong. Jujur aja jadi orang mah. Orang jujur sama bohong tuh pelan-pelan ketahuan atau enggak? Ketahuan. Yang jujur ketahuan? Oh, orang ini jujur. Yang bohong ketahuan enggak? Ketahuan. Ini orang bohong ya. Kemarin katanya tasnya belinya di Amerika. Cerita lagi tasnya beli di alun-alun Wonosobo. Nggak jelas orang kalau bohong. Terakhir, beberapa ayat terakhir. Walladzina 'amilus sayyi'at tsumma tabu mim ba'diha wa amanu inna rabbaka mim ba'diha laghafurur rahim. Dan orang-orang yang telah mengerjakan kejahatan, summa tabu, kemudian dia bertobat kepada Allah, mim ba'diha, setelah dia berbuat demikian, wa amanu, dan dia beriman kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Walladzina 'amilus sayyi'at. Kalau dulu kita pernah jahat, pernah buruk, pernah culas sama orang, khianat sama orang, enggak amanah, enggak jujur, summa tabu, asalkan kita taubat, mimba dia, setelah keburukan-keburukan banyak yang pernah kita lakukan, wa amanu, dan benar-benar beriman kepada Allah. Habis tobat memperbaiki diri, habis tobat memperbaiki keyakinannya pada Allah, habis tobat terus baik sangka kepada Allah. Inna rabbaka min ba'diha, sesungguhnya Allah itu sesudah perbuatan jahat yang kamu taubati dan kamu iman kepada Allah dengan sebaik-baiknya iman, Laghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kuncinya 2, taubat dan iman. Tabu wa amanu, taubat dan iman. Ayo, kita ini kan semua banyak dosa, betul? Kita banyak salah, banyak hilaf, banyak dosa. Taubat. Satu penyebab gelisahnya hidup dan satu juga penawar obatnya. Apa? Gelisahnya hidup karena dosa dan penawarnya adalah istighfar. Istighfar itu kan taubat. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Mohon ampun dan taubat. 2 ayat terakhir. Dan setelah amarah Musa mereda, diambilnya kembali lau-lau Taurat itu. Di dalam tulisan terdapat petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Dan Musa memilih 70 orang dari kaumnya untuk bertaubat pada waktu yang telah kami tentukan. Ketika mereka ditimpa gempa bumi, Musa berkata, Ya Allah, jika engkau menghendaki, tentulah engkau membinasakan mereka dan aku sebelum ini. Apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang kurang berakal di antara kami? Itu hanyalah cobaan darimu ya Allah. Engkau sesatkan dengan cobaan itu siapa yang engkau kehendaki, dan engkau beri petunjuk siapa yang engkau kehendaki. Engkaulah pemimpin kami, maka ampunilah kami, berilah kami rahmat. Engkaulah pemberi ampunan terbaik.
baca ayatnya. Musibah itu kalau datang kepada suatu wilayah nggak pilih-pilih. Dia datang ke wilayah kita, yang soleh kena gempa, kena nggak? Kena. Yang nggak soleh kena gempa nggak? Kena. Wattaqu, maka bertakwa kepada Allah dari musibah yang bisa datang. Kenanya nggak cuma kepada orang yang salih, tapi kepada orang yang maksiat, tapi juga bisa menimpa orang yang salih. Nih kita nih jamaah, ada yang maksiat di RT, kasih tahu ke pihak yang berwenang. Siapa? RT, RW, kasih tahu ini ada begini. Jadi ntar kalau maksiat itu mengundang murkanya Allah dan tiba-tiba Allah turunkan, sedangkan kita nggak ingkar mungkar, itu bahaya buat kita hadirin. Kemaksiatan tuh bahaya buat kita dan lingkungan kita nih. Makanya kalau orang tua zaman dulu tuh 40 kanan, 40 kiri, depan, belakang, 40 rumah sekitar tuh hati-hati. Makanya kalau maksiat diingetin, tuh ada tempat yang gak jelas tuh, ingetin. Karena kalau datang murkanya Allah tuh bisa kena kita semua nih, kena jemaah. Yang gak salah pun ikut kena, yang solih ikut kena. Dah, ayo perbaiki diri, perbaiki lingkungan. Saya mau memperbaiki lingkungan saya, gak bisa. Saya mau memperbaiki keluarga saya, juga gak bisa. Tapi begitu saya memperbaiki diri saya berubah, keluarga saya berubah, lingkungan saya berubah. Hadirin, kalau punya teman dekat, subuh ajakin, wes ngaji yo, ngaji ajakin. Ya Jumat sekali nggak apa-apa, sejumat sekali. Tapi kalau bisa rutin. Kan berulang kali sih bilang, jamaah ngaji Jumat nggak apa-apa, tapi kalau bisa rutin. Alhamdulillah, dulu cuma berdua ngaji sama Herman, sekarang kita udah lumayan lah, lebih dari 2, kita bareng-bareng ngaji bareng di sini. Terjemaah kalau dapat manfaat, ajak lagi yang lain. Bismillah. Mudah-mudahan kita tuh jadi baik tuh jangan sendirian hadirin. Jadi baik tuh rame-rame. Kitanya baik, ngajak lingkungan supaya jadi lebih baik. Itu ngajak baik, jangan sendirian. Ajak orang sebanyak-banyaknya supaya kita jadi lebih baik. Berkah selalu ya hadirin, istiqomah, wafatnya husnul khatimah. Doain kami kalau mati nggak nyulitin orang, matinya gampang, husnul khatimah. Ntar kita ketemu lagi kumpul di surganya Allah. Mudah-mudahan Allah pantaskan kita semua untuk jadi penghuni surganya Allah. Kalau mati masuk surga atau masuk neraka? Yakin, harus yakin. Karena kata Nabi, gak boleh kalian la yamutunna ahadukum wa huwa yuhsinu dhanna billah. Jangan kalian mati kecuali kalian berbaik sangka kepada Allah. Hidup harus baik sangka. Kalau kita hari ini lagi kecewa, pasti besok akan bahagia. Kalau hari ini terluka, besok pasti akan berbahagia, dikasih senang sama Allah. Baik sangka. Itu kiranya yang dapat disampaikan. Semoga pelajaran untuk yang berbicara untuk kita semua. Besok dilanjutkan lagi ayat 155. Kita akhiri dengan doa bersama-sama. Nastaghfirullah wa natubu ilaih. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati qadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan terakhir, super terakhir, mohon izin terakhir sekali. Kalau habis baca Quran, biasakan jangan langsung tutup selesai lanjut aktivitas, jangan. Kalau habis baca Quran, biasakan setelah ditutup doa dulu sama Allah. Ini barokah nih. Setelah membaca mukjizat Al-Quran, minta yang terbaik sama Allah, minta apapun gitu. Termasuk doa tadi, Rabbana, Rabbana, Rabbana. Doa sapu jagat atau minimal doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Insyaallah makbul insyaallah.
mustajab. Amin ya rabbal alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam keluarga di rumah. Terima kasih sudah rendah hati sekali jamaah semuanya sudah belajar bareng-bareng. Semoga Allah mengganti dengan surga firdaus tanpa hisab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.